provision. Provision is a liability of uncertain timing or amount, reported either as current or non-current liability. Common type are obligation related to litigation, warranties or product guarantees, business restructuring, and environmental damage. Baiklah, di slide kali ini membahas mengenai provisi. Provisi adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti, dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Jenis yang umum adalah kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, garansi atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, kerusakan lingkungan. Recognition of a provision. Companies accrue and expend and related liability for a provision only if the following three conditions are met. First, warranties of product guarantees. Second, probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and 3. A reliable estimate can be made. Slide ini mempunyai arti perusahaan memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, garansi atau garansi produk. Kedua, kemungkinan arus keluar sumber daya yang akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga, estimasi yang andal dapat dibuat. Recognition of a provision. Recognition example. A reliable estimate of the amount of the obligation can be determined. Illustration 13.4. Warranty. Fact. Santos Company give warranties to its customer related to the sale of its electrical product. The warranties are for 3 years from the date of sale. Based on past experience, it is probable, more likely than not, that 3 will be some claim under the warranties. Question. Should Santos recognize at the statement of financial possession that a provision for the warranty cost yet to be settled? Analysis. 1. The warranty is a present obligation as a result of a past obligating event. The past obligating event is the sale of the product with a warranty, which gives rise to a legal obligation. 2. The warranty results in the outflow of resources embodying benefit in settlement. It is probable that 3 will be some claim related to these warranties. Slide ini menjelaskan mengenai contoh pengakuan. Estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Ilustrasi 13.4. Fakta garansi. Perusahaan Santos memberikan garansi kepada pelanggannya terkait dengan penjualan produk kelistrikan. Garansi berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar lebih mudah daripada tidak bahwa akan ada beberapa klaim berdasarkan jaminan. Pertanyaan,
Apakah Santos harus mengakui pada tanggal pelaporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi yang belum diselesaikan? Analisis 1. Garansi adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu adalah penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum. 2. Garansi menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian. Kemungkinan besar akan ada beberapa klaim terkait dengan jaminan ini. Recognition of profession. Recognition example. Constructive obligation is an obligation that derives from a company action where 1. By an establishes pattern of past practice, published policy, or a sufficiently specific current statement. The company has indicated to other parties that it will accept certain responsibility, and 2. As a result, the company has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. Slide ini menjelaskan mengenai contoh pengakuan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana 1. Dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan kedua, akibatnya perusahaan telah menciptakan beberapa harapan yang sah dari pihak lain bahwa ia akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Recognition of a profession. Recognition example. A reliable estimate of the amount of the obligation can be determined. Illustration 13.5. Refund. Pack. Christian Dior, Prancis, has a policy of refunding purchase to disabled customer upon touch-in is under no legal obligation to do so. It is policy of making refund is generally known. Question: should Christian Dior record a provision for this refund? Analysis 1. The refund are a present obligation as a result of a past obligating upon the sale of the product. This sale gives rise to a constructive obligation because the conduct of the store has created a valid expectation on the part of its customer that the store will refund purchase. The refund results in the outflow of resource costs in settlement. It is probable that a proportion of goods are returned for refund. Pada slide ini menjelaskan mengenai contoh pengakuan. Estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Ilustrasi 13.5. Pengembalian. Fakta pengembalian uang. Christian Dior Prancis memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Kebijakan dalam melakukan pengembalian uang sudah diketahui secara umum. Pertanyaannya, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk pengembalian dana ini? Analisis 1. Pengembalian uang adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu, penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena perilaku toko telah menimbulkan harapan yang sah dari pelanggannya bahwa toko akan mengembalikan uang pembelian.
Recognition of provision. Recognition example. A reliable estimate of the amount of the obligation can be determined. Illustration 13.6. Rosal Park. On November 30, 2011, assume that an employee filed a 1 million lawsuit against Morrison Gross for the Mac subspirit when the employee slipped and suffered and a serious injury at one of the company facilities. Morrison lawyer believes that Morrison will not lose the lawsuit, setting the probability at less than 50%. Question: should Morrison recognize a provision for legal claim at December 31, 2011? Analysis: at top, a fast obligating event has occurred, the injury leading to the filing of the lawsuit. It is not probable, more likely than not, then Morrison will have to pay any damage. 2. Pengembalian dana mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan besar sebagian barang dikembalikan untuk mengembalikan dana. Pada slide ini membahas mengenai contoh pengakuan. Estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Ilustrasi 13.6. Gugatan. Fakta. Pada tanggal 30 Desember, asumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan gugatan senilai 1 juta euro terhadap Morrison Grocer atas kerugian yang diderita ketika karyawan tersebut terpeleset dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan, menempatkan kemungkinannya kurang dari 50%. Pertanyaan: haruskah Morrison mengakui provisi untuk tuntutan hukum pada 31 Desember 2011? Analisis: meskipun peristiwa masa lalu yang mengikat telah terjadi, kerugian yang menyebabkan pengajuan gugatan tidak mungkin, lebih mungkin daripada tidak, bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Measurement of provision. How does a company determine the amount to report for a provision? IFRS amount recognized should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation. Best estimate represent the amount that a company will pay to settle the obligation at the statement of financial position date. Pada slide ini membahas mengenai pengukuran ketentuan. Bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk provisi. IFRS, jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik mewakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Measurement example. Management must ask judgment based on past or similar transaction, discussion with experts, and any other pertinent information. Contoh pengukuran. Manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan transaksi masa lalu atau yang serupa diskusi dengan para ahli dan informasi yang terkait. Toyota warranties. Toyota might determine that 80% of its car will not have any warranty cost. 12
will have substantial cost, and 8% will have a much smaller cost. In this case, by weighting all the possible outcomes by their associated probabilities, Toyota arrives at an expected value for its warranty liability. Sebagai contoh, garansi Toyota. Toyota mungkin menentukan 80% mobilnya tidak memiliki biaya garansi, 2% akan memiliki biaya besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, dengan menimbangkan semua hasil yang mungkin dengan probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansinya. Carrefour Refine. Carrefour sell many items at varying selling price. Refund to customer for products sold may be viewed as a continuous range of refund, with 8 points in the range having the same probability of occurrence. In this case, the midpoint in the range can be used as the basis for measuring the amount of the refund. Pengembalian dana Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang bervariasi. Mengembalikan dana kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dilihat sebagai rentang pengembalian dana yang berkelanjutan, dengan setiap titik dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Dalam hal ini, titik tengah dalam kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uangnya. Novartis lawsuit. Large companies like Novartis are involved in numerous litigation issues related to their product, where a single obligation such as lawsuit is being measured. The most likely outcome of the lawsuit may be the best estimate of the liability. Gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis terlibat dalam berbagai masalah litigasi terkait produk mereka, di mana kewajiban tunggal seperti gugatan sedang diukur. Hasil yang paling mungkin dari tuntutan hukum mungkin merupakan perkiraan terbaik dari kewajiban. Measurement of the liability should consider the time value of money. Future events that may have an impact on the measurement of the cost should be considered. Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan. Common type. 1. Lawsuit, gugatan. 2. Warranties, jaminan. 3. Premium, premi. 4. Environmental, lingkungan. 5. Onerous contract, kontrak yang memberatkan. 6. Restrukturisasi. Litigation provision. Companies must consider the following in determining whether to record a liability with respect to pending or threatened litigation and actual or possible claim and assessment. Ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam, dan klaim serta penilaian aktual atau yang mungkin terjadi. 1. Time period in which
the underlying cause of action occurred. Periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. 2. Probability of an unfavorable outcome. Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. 3. Ability to make a reasonable estimate of the amount of loss. Kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar tentang jumlah kerugiannya. With respect to unfiled suit and unasserted claim and assessment, a company must determine. Sehubungan dengan gugatan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan 1. The degree of probability that a suit might be filed or a claim or assessment might be exerted. Tingkat memungkinkan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan. 2. The probability of an unfavorable outcome. Kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. If both are probable, if the loss is reasonable estimable, and if the cost for action is that on or before the date of the financial statement, then the company should incur the liability. Jika keduanya mungkin terjadi, jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus memperoleh kewajiban. Score case involved in a lawsuit at December 31, 2010. Prepare the December 31 entry assuming it is probably the score case will be liable for $900,000 as a result of this suit. Prepare the December 31 entry if any, assuming it is not probably the score case will be liable for any payment as a result of this suit. A. Lawsuit loss $900,000 to lawsuit liability $900,000. B. No entry is necessary. The loss is not accrued because it is not probable that a liability has been incurred at. Jadi pada kasus ini dijelaskan bahwa si skor case ini terlibat dalam tuntutan hukum dan pada tanggal 31 Desember pada 2010 kita tuh diminta untuk membuat jurnal dengan asumsi kemungkinan bahwa si skor case itu akan bertanggung jawab atas $900 sebagai akibat dari gugatan ini. Pada tanggal 31 Desember kita diminta untuk menyiapkan entry dengan asumsi tidak mungkin bahwa si skor case ini akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun sebagai akibat dari gugatan ini. Maka untuk yang A itu persamaan akuntansinya yaitu hukum menuntut kerugian sebesar $900 pada tanggung jawab gugatan sebesar $900. Untuk yang B, tidak diperlukan entry kerugian tersebut, tidak diakui karena kecil kemungkinannya suatu liabilitas telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2010. Promise made by seller to buyer to make good on deficiency of quantity, quality of performance in a product.
if it is probable that customer will make warranty claims and company can reasonably estimate to cost involved, the company must record an expense. Jadi, pada ketentuan garansi ini, janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kualitas, dan kinerja dalam suatu produk. Jika kemungkinan besar, pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat. Perusahaan harus mencatat biaya tersebut. Two basic method of accounting to warranty cost. Case basic method explain warranty cost as incurred because 1. It is not probable that a liability has been incurred, or 2. It cannot reasonably estimate the amount of the liability. Jadi, pada ketentuan garansi ini ada dua metode akuntansi dasar untuk biaya garansi. Nah, pada metode case basic ini ada dua. Yang pertama yaitu tidak ada kemungkinan bahwa suatu kewajiban telah terjadi, atau yang kedua tidak dapat secara wajar diperkirakan jumlah kewajibannya. Two basic method of accounting for warranty cost. Accrual basic method. 1. Charge warranty cost to operating expense in the years of sale. 2. Method is the generally accepted method. 3. Referred to as the expense warranty approach. Jadi, pada ketentuan garansi ini, pada metode dasar akuntansi metode accrual basic ini ada 3. Yang pertama itu membebankan biaya garansi ke beban operasional pada tahun penjualan. Yang kedua yaitu metode adalah metode yang diterima secara umum. Dan untuk yang ketiga yaitu disebutkan sebagai pendekatan jaminan biaya. Strep Factory provide a 2 years warranty with one of its product which was first sold in 2010. In the years, Strep spent 70,000 servicing warranty claims. At year's end, Strep estimate that additional 40,000 will be spent in the future to service warranty claims related to 2010 sales. Prepare Strep journal entry to record the 70,000 expenditure and the December 31 adjusting entry. Journal warranty expense 70,000 to cash 70,000 and warranty expense 40,000 to warranty liability 40,000. Pada kasus ini, Strep Factory memberikan garansi 2 tahun untuk salah satu produknya yang pertama kali dijual pada tahun 2010. Pada tahun itu, Strep Factory ini menghabiskan sebesar $70.000 untuk klaim garansi servis. Dan pada akhir tahun, si Strep ini memperkirakan bahwa tambahan $40.000 akan dihabiskan di masa depan untuk layanan garansi. Nah, si klaim garansi yang terkait dengan penjualan 2010 ini, kita diminta untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat pengeluaran sebesar $70.000 itu, dan jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Desember itu. Yang pertama, biaya garansi sebesar $70.000 pada cash sebesar $70.000, dan untuk tanggal 31 Desember 2010 itu jurnalnya biaya garansi sebesar $400.000 pada kewajiban garansi sebesar $400.000. Company sold cargo the cost of premium and correspond to expense in the period of the sale that benefit from the plans. Accounting 1. Estimate the number of outstanding premium offer that customer with present for redeem point. 2. Charge cost of premium offer to premium expense and credit premium liability. Jadi, pada penjelasan premi ini, si perusahaan harus membebankan biaya premi ke beban dalam periode penjualan yang mendapatkan manfaat dari si penjualan tersebut. Nah, pada persamaan akuntansinya ini dijelaskan bahwa perkiraan jumlah penawaran
premium terutang yang akan diberikan pelanggan untuk penukaran. Dan yang kedua yaitu membebankan biaya penawaran premium ke beban premium dan mengkreditkan kewajiban premium. Fluffy Cakes Milk Company offered its customer a large non-breakable mixing bowl in the exchange for 25 cents and 6 box top. The mixing bowl cost Fluffy Cakes Milk Company 75 cash, and the company estimate the customer will redeem 60% of the box top. The premium offer began in the June 2011 and result in the transaction journal list below. Fluffy Cakes Mix Company record purchase of 20,000 mixing bowls of follow. The journal inventory of premium mixing bowl 15,000 to cash and 15,000. Jadi pada contoh kasus kali ini nih kita memilih Fluffy Cakes Mix Company. Dia ini menawarkan pelangganannya yang besar bahwa si mangkuk pencampur yang tidak bisa pecah dengan imbalan 25 sen dan 10 tutup kotak, atau dengan mangkuk pencampur biaya Fluffy Cakes Mix Company ini 75 sen, dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari si box top itu. Penawaran premium ini dimulai pada bulan Juni 2011 dan menghasilkan transaksi yang di jurnal pada contoh di bawah ini. Fluffy Cakes Mix Company ini mencatat pembelian sebesar 20.000 mangkuk pengeduk sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya itu inventory mangkuk pencampur premium sebesar 15.000 pada cash sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini kita dapatkan itu dari 20.000 dikali dengan 75.000. Nah, untuk hasilnya sebesar 15.000. Yang selanjutnya ada ilustrasi the entry to record sales of $300. Box of cake mix would be cash pada sales atau cash pada penjualan sebesar 240.000, dimana itu didapat 30.000 dikali 80 dapatlah 240. Fluffy records the actual redemption of 60.000 box top, the receipt of 25 cents per 10 box top, and the delivery of the missing balls as follow. Jadi perusahaan itu mencatat penukaran 60.000 tutup kotak dan menerima 25 sen per 10 tutup kotak yang mengirimkan panci. Jadi jurnalnya kas biaya premi atau premium expense pada persediaan premi panci sebesar 4.500. Penjelasannya 60.000 dibagi 10 dikali $0.75 sama dengan $4.500. Finally, Fluffy makes an end of period adjusting entry for estimate liability for outstanding premium over box top as follow. Premium expense pada of premium liability 6.000. Jadi pada akhir periode itu perusahaan Fluffy Cake ini membuat penyesuaian untuk mengakui dan mencatat utang preminya. Gimana pencatatannya? Biaya premi pada utang premi 6.000. Penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya ada environmental provision. A company must recognize an environmental liability when it has an exciting legal obligation associated with the retirement of a long-lived asset and when it can reasonably estimate the amount of the liability. Yang selanjutnya materi dari common types of provision ada obligating event, example or exciting legal obligation,
which requires recognition of liability include, but are not limited to decommissioning nuclear facilities, discontinuing, restoring, and reclamation of oil and gas property, curtain closure, reclamation, and removal cost of many facilities, closure and post-closure cost of landfills, yang dimana obligasi event ini contohnya ada pengukuran kewajiban hutang, yang dimana pengakuan hutang dalam keadaan penonaktifkan fasilitas nuklir, terus ada juga dalam keadaan pembukaan, terus restorasi dan reklamasi minyak dan gas, serta penutupan dan reklamasi dan pemberhentian fasilitas penambangan lainnya. Yang selanjutnya ada measurement atau yang disebut pengukuran. A company initially measure an environmental liability at the best estimate of its future cost. Di mana pengukuran ini maksudnya perusahaan mengukur kewajiban atau hutangnya berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi di masa depan. Yang selanjutnya ada recognition and allocation atau pengakuan dan pengalokasian. To record an environmental liability a company includes, yaitu untuk mencatat hutang lingkungan perusahaan yang memasukkan yang pertama the cost associated with the environmental liability in the carrying amount of the related long-lived asset and records a liability for the same amount. Yang dimana yang pertama untuk mengukur biaya yang terkait dengan hutang dalam nilai buku aset yang berumur tidak terbatas, dan yang kedua mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Ilustrasinya, on January 1, 210, Wildcat Oil Company Wildcat an oil platform in the Gulf of Mexico. Wildcat is legally required to disconnect and remove the platform at the end of its useful life, estimated to be 5 years. Wildcat estimate that disconnecting and removal will cost $100 based on a 10% discount rate. The fair value of the environmental liability is estimated to be $629.20. Wildcat record this liability on January 1st to 25 as follows. Di mana ilustrasi ini disebutkan pada 1 Januari tahun 2010, Wildcat Oil Company ini membangun pengoboran minyak di Gulf Meksiko. Wildcat ini memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada tiak yang dapat digunakan lagi. Estimasi umurnya hanya 5 tahun. Wildcat mengestimasi bahwa pembongkaran dan pemindahan akan berbiaya sekitar $1.000 pada tingkat bunga 10%. Nilai wajarnya adalah $920, yang dimana Wildcat Oil Company ini mencatat kewajibannya pada Januari 2011 sebagai berikut, yang dimana drilling platform atau peralatan pengeborannya itu sebesar $629.20, terus environmental liability atau hutang lingkungannya $629.20 di kredit. Selanjutnya, ilustrasi yang selanjutnya yaitu ada during the life of the asset,
will cut allocate the asset estimate cost to expense. Using the straight line method, will cut makes the following entries to record this expense. Nah, recordnya artinya tuh selama umur ekonomis asetnya, will cut oil company ini mencatat atau mengalokasikan harga perolehannya menjadi biaya. Itu expense ini menjadi biaya dan menggunakan metode garis lurus, straight line method. Will cut mencatat dan membuat jurnal untuk mencatat biaya penyusutannya sebagai berikut, di mana depreciation expense atau biaya depresiasi sebesar 124,184 yang dimana itu didapat dari 620 dibagi 5 tahun umur ekonomisnya. Terus ada accumulated depreciation sebesar 124,184. Common types of provision. Illustration. In addition, will cut must accrue interest expense each period. Will cut records interest expense and the related increase in the environmental liability on December 31, 2011 as follows. December 31, 2011, in debit is interest expense 620 decimal $92 equals 10%, and is 62.92. In credit is environmental liability is 62.92. Jadi jenis ketentuan umumnya di ilustrasi yaitu, selain itu, will cut harus menambah beban bunga masing-masing titik. Will cut mencatat beban bunga dan peningkatan terkait kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Pencatatan pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu di debit terdapat beban bunga dengan perhitungan $620,92 dikali 10% dengan hasil $62,92. Dengan di kredit terdapat akun tanggung jawab lingkungan dengan hasil $62,92. Common types of provision. Illustration. On January 10, 2016, will cut contract with Reclaimers Inc. to dismantle the platform at a contract price of $995,000. Will cut makes the following journal entry to record settlement of the liability. January 10, 2006, environmental liability in debit is 1,000 and in credit is gain of settlement of liability is 5,000 and cash in credit is 995,000. Jenis ketentuan umum selanjutnya yaitu ilustrasi pada 10 Januari 2016. Kontrak will cut dengan Reclaimers Inc. untuk membongkar platform dengan harga kontrak sebesar $995,000. Will cut membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian kewajiban. Jurnal pada tanggal 10 Januari 2016 yaitu di debit terdapat akun tanggung jawab lingkungan sebesar 1 juta dan untuk di kredit yaitu keuntungan dari penyelesaian kewajiban sebesar 5.000 dan juga untuk di akun kredit terdapat tunai sebesar 995.000 pembayaran secara tunainya. Selanjutnya yaitu One Rose Contract Provision. The unavoidable cost of meeting the obligation exceeds the economic benefits expected to be received.
The expected cost should reflect the least net cost of the exiting from the contract, which is the lower of 1. The cost of fulfilling the contract, or 2. The compensation or penalty arising from failure to fulfill the contract. Ketentuan kontrak yang membebani. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah. Pertama yaitu biaya pemenuhan kontrak, atau yang kedua kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak tersebut. One Rose contract provisions. Illustration: Sumar Sport operates profitably in a factory that it has leased and on which it pays monthly rentals. Smart decided to relocate its operation to another facility. However, the lease on the old facilities continues for the next 3 years. Unfortunately, Smart cannot cancel the lease, or will it be able to sublet the factory to another party. The expected cost to satisfy this One Rose contract are €100,000. In this case, Sumark makes the following entry, and debit loss on the lease contract is 100,000 and lease contract liability is 100,000. Ketentuan kontrak yang membebani. Ilustrasi yaitu Sumar Sport beroperasi secara menguntungkan di sebuah pabrik yang telah disewa dan membayar sewa bulanan. Smart memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa fasilitas lama berlanjut selama 3 tahun ke depan. Sayangnya, Smart tidak bisa membatalkan sewa dan juga tidak bisa menyewakan pabrik ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang berat ini adalah sebesar €200,000. Dalam hal ini, Smart membuat entry sebagai berikut. Pencatatannya yaitu, di debit terdapat kerugian kontrak sewa sebesar €200,000 dan juga di kredit yaitu kewajiban kontrak sewa sebesar €200,000. One Rose contract provisions. Assume the same facts of above for the Smart example, and the expected cost to fulfill the contract are €200,000. However, Smart can cancel the lease by paying a penalty of €175,000. In this case, Smart shall record the liability as follows. In debit, loss on lease contract is €175,000. In credit is lease contract liability is €175,000. Ketentuan kontrak yang membebani. Asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Smart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah €200,000. Namun Smart dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar €175,000. Dalam hal ini, Smart harus mencatat kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian kontrak sewa didebit dengan perhitungan sebesar €175,000 dan di kredit yaitu kewajiban kontrak sewa sebesar €175,000. Restructuring provision. Restructurings are defined as a program that is planned and controlled by management and materially changed either. First, the scope of a business undertaken by the company, or second,
the manner in which the business is conducted. Companies are required to have a detailed formal plan for the restructuring and to have recite a valid expectation to those affected by implementation or announcement of the plan. Ketentuan restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik. Pertama yaitu ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau yang kedua cara bisnis itu dijalankan. Perusahaan diharuskan memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dan telah mencapaikan harapan yang sah kepada mereka yang terkena dampak dari implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Next, restructuring provision. IFRS provides specific guidance related to certain costs and losses that should be excluded from the restructuring provision. Costs include direct incremental is first employee termination costs related directly to the restructuring, and second contract termination costs such as lease termination penalties, and third onerous contract provision. Next, costs include first investment in new system, second lower utilization of facilities, third cost of training or relocating staff, fourth cost of moving asset or operation, and fifth administration or marketing costs, sixth allocation or corporate overhead, and next, expected future operating costs or expected operating losses unlisted related to an onerous contract. Ketentuan restrukturisasi. IFRS memberikan panduan khusus terkait biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Yang termasuk biaya atau langsung dan tambahan. Yang pertama, biaya pemutusan hubungan kerja yang berhubungan langsung dengan restrukturisasi. Yang kedua, biaya pemusatan kontrak seperti sewa, hukuman pemutusan hubungan kerja, dan yang ketiga yaitu ketentuan kontrak yang memberatkan. Selanjutnya yaitu yang biaya tidak termasuknya. Pertama yaitu investasi dalam sistem baru, yang kedua pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, yang ketiga biaya pelatihan atau relokasi staf, yang keempat biaya pemindahan aset atau operasi, yang kelima ada biaya administrasi atau pemasaran, yang keenam ada alokasi overhead perusahaan, dan yang terakhir yaitu biaya operasi masa depan yang diharapkan atau kerugian operasi yang diharapkan kecuali jika berhubungan dengan kontrak yang memberatkan. Common type of provision: restructuring provision, closure of division. Facts: on December 12, 2011, the board of Rodea decided to close down a division making solar panels. On December 20, 2011, a detailed plan for closing down the division was agreed to by the board. Letters were sent to customer warning them to seek an alternative source of supply, and termination notices were sent to the staff of the division. Rodea estimates that it is probably that it will have €500,000 in restructuring costs
And question, shall Rodea report a restructuring liability if it has costs related to the restructuring? Analysis 1. The past obligation event for Rodea is the communication of the decision to the customer and employee, which gives rise to a constructive obligation on December 31, 2011, because it created a valid expectation that the division will be closed. And question 2, an outflow of resources in settlement is probably and rarely be estimated. Jadi teman-teman, dari penjelasan saya mengenai yang tadi saya jelaskan melalui bahasa Inggris, itu saya punya penjelasan secara bahasa Indonesianya yang kira-kira dapat teman-teman sedikit banyaknya memahami apa yang saya jelaskan melalui bahasa Inggris tadi. Jadi untuk arti daripada slide pertama yang saya jelaskan dalam bahasa Inggris tadi itu adalah seperti ini. Dalam ketentuan umum, ketentuan restrukturisasi, ilustrasi 13-10, penutupan, divisi, fakta. Nah, di mana bunyinya itu adalah pada 12 Desember 2011, Direksi Rodea memutuskan untuk menutup divisi pembuatan panel surya. Dan pada tanggal 20 Desember 2011, rencana detail untuk penutupan divisi disetujui oleh para dewan. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkan mereka untuk mencari sumber pasokan alternatif, dan pemberitahuan penghentian dikirim ke staf divisi. Rodea memperkirakan itu bahwa adanya kemungkinan biaya restrukturisasi itu sebesar 500.000 euro. Nah, pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan kewajiban restrukturisasi jika ada biaya yang terkait dengan restrukturisasi? Untuk menjawab pertanyaan, itu ada dua analisis, di mana analisis yang pertama itu berbunyi bahwa kewajiban masa lalu bagi Rodea adalah penyampaian keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011 karena menimbulkan harapan yang sah bahwa divisi tersebut akan ditutup. Dan untuk analisis yang kedua itu adalah arus keluar sumber daya dalam penyelesaian adalah mungkin dan dapat diestimasi secara andal. Common type of profession: self-insurance. Self-insurance is not insurance but risk assumption. There is little theoretical justification for the establishment of a liability based on a hypothetical charge to insurance expense. Condition for accrual state in IFRS are not fulfilled prior to the occurrence of the event. Untuk jenis ketentuan umum, asuransi diri. Asuransi diri bukanlah asuransi, tetapi asumsi resiko. Ada sedikit pembenaran teoretis untuk penetapan kewajiban berdasarkan biaya hipotesis ke asuransi biaya tepatnya ya teman-teman. Kemudian kondisi akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelumnya terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Disclosures related to professions. A company must provide a reconciliation of its beginning to ending balance for its major class of profession, identifying what caused the change during the period. In addition, profession must be described and the expected timing of any outflows disclosed. Disclosure about user uncertainties related to expected outflows as well expected reimbursement shall be provided, yaitu pengungkapan terkait ketentuan di mana perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas provisi utama, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Di dalam slide ketiga ini ada tambahan, di mana tambahan tersebut bunyinya adalah provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan.
Dan yang kedua yaitu pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan yang diharapkan, arus keluar, serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Contingent liability. Contingent liability are not recognized in the financial statement because they are 1. A possible obligation not yet confirmed. 2. A present obligation for which it is not probable that payment will be made. Or 3. A present obligation for which a reliable estimate of the obligation cannot be made. Kewajiban kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena 3 hal. Hal yang pertama, kemungkinan kewajiban belum dikonfirmasi. Hal yang kedua, kewajiban kini yang memungkinkan besar tidak pembayaran akan dilakukan. Atau hal ketiga, yaitu kewajiban kini yang estimasi andal atas kewajiban tidak dapat dilakukan. Contingent liabilities. Contingent liabilities will delineate outcome, probability, accounting treatment. Outcome, virtually certain. Probability, at least 90%. Accounting treatment, report as liability, a profession. Outcome, probably more likely than not. Probability 51 until 89% probably. Accounting treatment, report as liability, a profession. Outcome, possible but not probably. Probability 5 until 15%. Accounting treatment, disclosure required. Outcome, remote. Probability less than 5%. And accounting treatment, no disclosure required. In practice, the percentage for virtual, certain, and remote may differ from those presented here. Pedoman kewajiban kontingensi. Pedoman kewajiban kontingensi itu ada 3. Yang pertama yaitu outcome, hasil, probability, yaitu kemungkinan, dan accounting treatment atau perlakuan akuntansi. Untuk hasil itu hampir pasti, kemungkinan lebih mungkin daripada tidak, kemungkinan tapi tidak mungkin terpencil. Untuk kemungkinan setidaknya 90%, 50 sampai dengan 89% kemungkinan, 5 sampai 50% itu kurang dari 5%. Dan untuk perlakuan akuntansi itu report sebagai kewajiban atau provisi, laporkan sebagai kewajiban atau provisi, persyaratan pengungkapan, dan yang terakhir yaitu tidak diperlukan. Contingent asset. A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of certain future events not wholly within the control of the company. Typical contingent assets are 1. Possible receipt of monies from gift, donation, bonuses, and 2. Possible refunds from the government in tax disputes. And typical contingent assets are number 3. Pending court cases with a probably favorable outcome. Contingent assets are not recognized of the statement of financial position. Contingency. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan kemungkinan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu perusahaan. Aset kontingensi tipikal. Aset kontingensi tipikal mempunyai 3. Yang pertama yaitu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana daripada pemerintah dalam sengketa pajak. Dan aset kontingensi tipikal yang terakhir yaitu kasus pengendalian yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui pada pelaporan posisi keuangan. Itu yang perlu kita ingat, teman-teman.
Contingent asset will deliness. Contingent asset will deliness outcome, probability, and accounting treatment. Outcomes: virtual certain, probability at least 90% probably, and accounting treatment report as asset no longer contingent. Outcome: probably more likely than not, probability 51 until 19% probably, and accounting treatment disclosed. Possible but not probably, probability 5 until 15%, and accounting treatment not disclosure required. Outcome remote, probability less than 5%, and accounting treatment not the disclosure required. In practice, the percentage for virtual certain and remote might differ from those presented here. Contingent assets are the closest when inflow of economic benefits is considered more likely than not to occur greater than 50%. Seperti slide sebelumnya, yang terakhir adalah pedoman aset kontingensi. Pedoman aset kontingensi juga terbagi menjadi 3 sama seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu outcome, hasil, yang kedua yaitu probability, kemungkinan, dan yang terakhir yaitu accounting treatment. Ini adalah sebenarnya suatu pembeda, di mana jika hasil merupakan hampir pasti, kemungkinannya lebih mungkin daripada tidak, dan untuk mungkin tapi tidak mungkin terpencil. Kemungkinan setidaknya 90% kemungkinan, 51-90% kemungkinan, 5-50% kurang dari 5%. Untuk perlakuan akuntansi, laporan sebagai aset atau tidak lagi kontingen membuka, tidak diperlukan pengungkapan, dan tidak diperlukan pengungkapan. Aset kontingensi diungkapkan ketika harus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin daripada tidak terjadi, atau lebih besar daripada 50%.